Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aditya Pratama, dari jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang komunikasi. Komunikasi adalah hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan manusia sehari-hari. Komunikasi banyak dilakukan dengan banyak cara, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan atau body language, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Hampir semua manusia bisa berkomunikasi, tetapi manusia tidak tahu teori dasar dari apa yang dikomunikasikannya. Komunikasi merupakan sarana untuk terjadinya hubungan antar seseorang dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi, maka terjadilah hubungan sosial. Karena bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, sehingga terjadinya interaksi yang timbal balik. Komunikasi pasti terjadi pada kegiatan olahraga, baik saat pembelajaran penjas maupun pelatihan cabang olahraga tertentu. Pembelajaran atau pelatihan merupakan suatu proses komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi menimbulkan arus informasi dari pihak penerima pesan. Kualitas pembelajaran atau pelatihan dipengaruhi oleh efektif tidaknya komunikasi yang terjadi di dalamnya. Komunikasi efektif dalam pembelajaran atau pelatihan merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik, dari pelatih kepada atlet, di mana peserta didik atau atlet mampu memahami maksud pesan dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih. Pengajar atau pelatih yang baik adalah pihak paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam pembelajaran atau latihan, sehingga sebagai pengajar dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Banyak pendapat dari berbagai pakar mengenai definisi komunikasi, namun jika diperhatikan dengan seksama, dari berbagai pendapat tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata umus, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communio, yang dalam bahasa Inggris disebut communion, yang mempunyai makna kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Karena untuk berkomunio diperlukan adanya usaha dan kerja, maka kata komunion dibuat kata kerja komuniker, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang. Tukar menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, atau berteman. Dengan demikian, komunikasi mempunyai makna pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Komunikasi adalah proses dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan berjalan dengan baik apabila lingkungan sekitarnya timbul saling pengertian, yaitu apabila kedua belah pihak antara pengirim dan penerima pesan dapat memahami. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang yang bermakna sebagai panduan pikiran serta perasaan berupa ide, informasi, perasaan, harapan,
imbauan, kepercayaan, dan sebagainya. Dilakukan oleh orang-orang tidak langsung melalui media dan tujuan seseorang kepada orang lain secara tatap muka maupun mengubah sikap, pandangan, dan perilaku. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses penyampaian informasi. Dilihat dari sudut pandang ini, kesuksesan komunikasi tergantung pada desain pesan atau informasi dan cara penyampaiannya. Menurut konsep ini, pengirim dan penerima pesan tidak menjadi komponen yang menentukan. Yang kedua, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain. Pengirim pesan atau dalam keberhasilan komunikasi, sedangkan komunikan atau penerima pesan hanya sebagai objek yang pasif. Yang ketiga, komunikasi diartikan sebagai proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Pemahaman ini menempatkan 3 komponen, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan pada posisi yang seimbang. Proses ini menuntut adanya proses encoding oleh pengirim dan decoding oleh penerima, sehingga informasi dapat bermakna. Semua komunikasi satu arah mengikuti proses dasar yang sama. Sebagai langkah pertama, satu orang memutuskan untuk mengirim pesan ke yang lain, kemudian diterjemahkan pengirim atau encode pikiran ke dalam pesan. Sebagai langkah ketiga, pesan tersebut disalurkan, biasanya dianggap kata yang diucapkan, tapi kadang-kadang melalui cara-cara non-verbal, seperti bahasa isyarat ke penerima. Selanjutnya, penerima berpikir tentang pesan dan merespon secara internal dengan menjadi tertarik, semakin marah atau merasa lega. Komunikasi tentu dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kesepahaman antara komunikator atau penyampai pesan dengan komunikan atau penerima pesan. Di bawah ini, faktor-faktor penunjang dalam komunikasi adalah: yang pertama, menarik perhatian, mudah dimengerti, penggunaan intonasi, kecakapan nonverbal, kecakapan mendengar, kredibilitas, serta membagikan kebutuhan pribadi komunikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.